Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di Indonesia Preventif, bebas konspirasi dan diskriminasi. Indonesia telah berpartisipasi dalam studi PISA selama kurang lebih 20 tahun, yang dimulai pada tahun 2000. Tetapi masalahnya adalah, kenapa kualitas pendidikan kita sampai saat ini masih tertinggal dibanding dengan negara lain di dunia, bahkan di antara negara ASEAN. Seperti apa videonya? Mari kita lihat. Setiap negara di dunia tentu saja mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mulai dari tingkat perekonomian sampai pada kualitas SDM dan kualitas pendidikannya. Ada negara yang sangat makmur secara ekonomi dan ada juga negara yang sangat miskin sekali. Ada negara yang mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah dan ada juga negara yang sama sekali tidak memiliki sumber daya alam tetapi makmur dari segi ekonomi. Oleh sebab itu, untuk melihat perbedaan-perbedaan tingkat pencapaian suatu negara, khususnya dunia pendidikan, tentu saja kita membutuhkan sebuah studi atau penilaian yang komprehensif untuk melihatnya. Dan tentu saja kita tidak dapat menjadikan hasil studi tersebut untuk menjatuhkan ataupun merendahkan suatu negara dengan alasan apapun. Di dunia, kita kenal salah satu studi yang sangat kredibel dalam rangka melihat atau mengetahui kualitas sistem pendidikan suatu negara. Studi tersebut dinamakan dengan studi PISA. PISA atau yang biasa disebut dengan Program for International Student Assessment yang diinisiasi oleh OECD atau biasa disebut dengan Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, untuk mengevaluasi sistem pendidikan dari berbagai negara di dunia yang setiap penyelenggaraan PISA pesertanya selalu bertambah. Dan untuk tahun 2022 bertambah menjadi 88 negara. Setiap 3 tahun, murid-murid berusia 15 tahun dari sekolah-sekolah yang dipilih secara acak di seluruh dunia menempuh tes dalam mata pelajaran utama seperti membaca, matematika, dan sains. Tes ini bersifat diagnostik untuk memberikan informasi yang berguna untuk perbaikan sistem pendidikan. PISA berbeda dari tes-tes yang lainnya karena tidak menghubungkan pendekatannya secara langsung dengan kurikulum sekolah. Tes dengan durasi 2 jam ini mengombinasikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan pilihan tertutup yang disusun dalam kelompok-kelompok berdasarkan situasi atau konteks kehidupan nyata. Siswa-siswa dan kepala sekolah juga diminta untuk menjawab seputar latar belakang kehidupan, sekolah dan pengalaman belajar, serta terkait sistem sekolah dan lingkungan belajar yang lebih luas. Kalau kita melihat hasil keseluruhan dari tahun 2000, memang posisi Indonesia masih berada di belakang negara-negara yang selama ini selalu berada di peringkat atas dalam studi PISA seperti Cina, Singapura, dan Jepang. Tetapi sejak berpartisipasi dalam studi PISA mulai tahun 2000, pendidikan Indonesia utamanya dalam sains telah melalui transformasi yang sangat luar biasa yang dapat mengukuhkan landasan bagi pencapaian kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan. Hal yang paling penting dari keikutsertaan Indonesia dalam studi PISA adalah bagaimana kita melakukan tindak lanjut berdasarkan diagnosa yang dihasilkan dari studi tersebut. Pencapaian peningkatan harus terjadi dan harus ditingkatkan dengan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Bila laju peningkatan dapat dipertahankan, maka kita harus optimis untuk mencapai rata negara-negara OECD, negara peserta PISA yang lainnya.
Tapi kalau kita melihat amanat dalam konstitusi kita tentang anggaran, yaitu alokasi anggaran pendidikan yang lebih spesifik dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada sektor pendidikan. Dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tetapi hasil dari studi PISA yang terakhir tahun 2018, posisi Indonesia masih tertinggal seakan hasilnya tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan, atau biasa disebut dengan bagaikan membuang garam ke dalam air laut. Kalau kita melihat instrumen yang kita gunakan, baik itu tentang penilaian dan pembelajaran yang kita gunakan selama ini, baik sebelum kita ikut PISA maupun setelah kita ikut berpartisipasi PISA sampai tahun 2018, memang instrumen dan pendekatan yang digunakan tersebut berbeda dengan yang digunakan oleh PISA. Baru pada tahun 2019, Mas Menteri Nadiem Makarim melakukan transformasi di dunia pendidikan, yang salah satunya adalah transformasi di bidang penilaian atau asesmen dan metode pembelajarannya. Instrumen yang kita gunakan mengacu kepada instrumen yang digunakan oleh PISA. Mulai tahun 2019, kita tidak lagi membandingkan antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lain. Kita tidak membandingkan antara satuan pendidikan yang satu dengan satuan pendidikan yang lain. Tetapi kita fokus terhadap bagaimana siswa kita lebih memahami tentang literasi dan numerasi, dan asesmennya pun mengacu kepada literasi dan numerasi. Bahkan untuk masuk perguruan tinggi lebih mengutamakan kemampuan literasi dan numerasi, serta penalaran. Semoga dengan penyelarasan antara instrumen PISA dan instrumen yang kita gunakan dalam asesmen maupun pembelajaran akan menghasilkan kualitas pendidikan yang lebih bermutu, sehingga peserta didik mendapat stimulasi yang baik, sehingga menjadikan peserta didik yang mempunyai daya nalar dan problem solving yang baik pula. Demikian video kali ini, dan seperti biasa, jangan lupa jujur hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.